Ada kaitan antara takdir dengan hidayah dan ciri-ciri orang yang mendapatkan hidayah. Hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis Imam Abi Dawud. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menceritakan tentang mitsaq, rupanya ada perjanjian sebelum Allah menciptakan Adam antara kita dengan Allah. Lafaz hadisnya ini tuturan baginda Rasul. Baginda Rasul mengatakan, yamsahullah dhahra Adam. Allah membasuh, terserah membasuhnya seperti apa, cuma Allah yang tahu kaifiatnya. Punggungnya Adam, fa akhraja kullu nasmatin huwa khaliqu ila yaumil qiyamah, maka Allah keluarkan semua benih anak cucu Adam yang akan Allah ciptakan sampai datangnya hari kiamat. Kita masuk semuanya. Itu kata baginda Rasul. Wa ashhadahum ala anfusihim, kemudian Allah persaksikan mereka. Alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Rupanya ketika itu semua kita mengatakan bala, betul engkau Tuhan kami. Antaqulu 'ala Allah inna kunna ghafilin. Jangan sekali-kali besok kalian datang. Kita akan kembali nanti. Allah akan kembali mengungkit dan mempertanyakan, kalian sudah berjanji, kenapa kalian ingkari? Jangan sekali-kali nanti kalian datang mengatakan kami dulu dalam kondisi lalai, kami lupa. Rupanya apa yang terjadi, baginda Rasul mengatakan Adam lupa, maka lupa anak keturunannya. Adam berbuat maksiat, lupa semuanya. Dalam lanjutan hadis satu riwayat yang lain, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah ketika sudah mengeluarkan, kita lihat Allah mengeluarkan benih-benih tadi, sebagiannya Allah letakkan di kanan, sebagiannya Allah letakkan di kiri. Kemudian Allah mengatakan haula'i ahlin nar, ini penduduk neraka. Ini sudah ditakdirkan, ini penduduk neraka. Wa bi amali ahli nar ya'malun, dan mereka akan beramal dengan amal penduduk neraka. Wa haula'i ahlul jannah, dan yang satu lagi ini penduduk syurga. Itu benih-benih kita tidak tahu nih benih kita masuk ke kanan atau ke kiri. Dan yang ini penduduk syurga, kata Allah, wa bi amali ahli jannah ya'malun, dan mereka akan beramal dengan amal penduduk syurga. Ketika itu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa fi mal amal? Kalau demikian sudah jelas posisinya, kenapa kita beramal? Allah, baginda Rasul membuat satu kaidah. Idza aradallah, kalau Allah berkeinginan dijadikan ini sebagai penduduk syurga, ista'malahu, Allah akan memperbudaknya untuk amalan penduduk syurga. Ini cirinya. Kalau anda dapat hidayat, Allah memperbudakkan, memperkerjakan anda dengan amalan penduduk syurga. Kalau Allah berkeinginan dijadikan ini hambanya sebagai penduduk neraka, ista'malahu, Allah memperbudak mereka untuk amal penduduk neraka. Jadi kalau kita lihat hubungan takdir, rupanya Allah sudah tahu takdir kita. Kita dapat hidayah, tidak dapat hidayah, Allah sudah tahu dalam ilmunya. Kemudian Allah tetapkan dalam tulisan di lauh mahfuznya. Kemudian terjadi apa yang kita lakukan dengan ikhtiar dan pilihan kita, dan pilihan kita ini tidak keluar dari iradah Allah, keinginan Allah. Tidak mungkin kita melakukan sesuatu kalau Allah tidak ingin. Keinginan dan masyiat Allah. Dan ini ilmu Allah yang gaib, yang perlu la tarmi bihis siham. Tidak perlu kalian melempar panah untuk mendapatkan ilmu takdir. Tidak perlu kita cari. Yang jelas Allah sudah menakdirkan, dan kita tidak tahu takdir kita kemana. Yang kita tahu karakteristik ciri khas ketika Allah menakdirkan kita sebagai ahli syurga, Allah memperbudak kita. Introspeksi diri lagi, muhasabah. Kita lihat dari tadi kemarin pagi sampai kemarin malam, amal-amal kita itu amal penduduk syurga atau amal penduduk neraka. Saya mengatakan pada pertemuan yang lalu, kalau haram itu jelas, binatang pun tahu yang haram. Masa kita tidak tahu? Kucing ketika makan secara haram, ilegal, dia mencuri, dia lari. Tapi kalau kita kasih makanan, dia duduk nyaman sekali, duduk di depan kita, karena dia tahu ini pemberian, bukan curian. Kalau yang haram jelas, kita juga lebih paham tentang yang haram. Ini tidak perlu, karena baginda Rasul mengatakan haram itu bayin, jelas. Yang halal juga jelas.
Di antara halal dan haram ini ada mutasyabihat yang sama-sama. Jangan dekati, selesai masalahnya. Yang haram sudah jelas, yang halal jelas, yang sama-sama tadi jangan dekati. Karena kalau kita mendekati yang sama-sama ini akan membawa kita kepada yang haram. Jangan dekati. Kalau itu konsep hidup kita, istiqamah. Semua tahu yang haram, Pak. Bermain tangan di atas meja, di bawah meja dan lain sebagainya itu haram. Semua kita tahu. Dan semua kita resah setelah melakukan yang haram. Resah. Jangan dekati, jangan lakukan. Kalau sama-sama tinggalkan. Jadi karakteristiknya kita lihat. Ciri khas orang dapat hidayah, Allah memperbudak dia untuk amal saleh. Ciri khas orang yang tidak dapat hidayah, Allah memperbudak dia untuk amal yang tidak saleh. Kita lihat dari kemarin ya, introspeksi Pak, introspeksi diri. Malam sebelum tidur ingat-ingat apa yang sudah kita lakukan. Kalau tidak mungkin kita berubah. Ingat terus. Tadi pertama ini itu. Ini bukan amal ahli surga, ini bukan amal ahli surga, ini bukan amal ahli surga. Artinya Allah sedang memperbudak saya, memperkerjakan saya untuk amal ahli neraka. Itu sudah Allah takdirkan jauh sebelum Allah menciptakan Adam. Wallahu ta'ala a'lam.